Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah, guru mapel fikih di MTS Al-Ikhlas, Kecamatan Margorjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja mapel fikih kelas 8 dengan tema ibadah haji. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Saya. Sama? Saya. Oke, Bu Guru absen dulu ya. Ahmad Mahrusila hadir. Alfian Nur R. Julian hadir. Alinski Agustino Fernanda sakit. Oke, sakit. Azahra Aulia Ramadhani, Cahaya Cantika, Damar Ananda, Dias Aditya Putra, Yulianto Akbar sakit. Oke, semoga teman-teman kita yang tidak bisa hadir untuk pembelajaran semoga segera diberikan kesembuhan ya. Kita doakan bareng-bareng semoga lekas masuk kembali. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membiasakan doa terlebih dahulu. Monggo Mbak Ketua Kelas untuk maju ke depan memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum masuk pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat, kemudian zakat. Sekarang masuk materi tentang ibadah haji. Ibadah haji.
Silahkan lihat di monitor layar. Kita biasakan membaca secara audio, visual. Berarti literasi digital. Oke anak-anak, sebelum memasuki materi inti, kita penyegaran dulu biar lebih fresh dan seger untuk menerima materi ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Ayo, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Al-Ikhlas. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, dari tampilan audio visual tadi, itu adalah gambaran tentang haji. Oke, untuk kali ini, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ibadah haji. Nah, kalian semua nanti diharapkan mampu memahami apa itu pengertian haji. Kemudian, apa itu hukum haji? Terus, syarat-syarat wajib haji dan rukun-rukun haji. Gitu ya. Setelah nanti kalian mendapatkan materi 4 poin itu, kalian diharapkan mampu menyelesaikan sebuah masalah, sebuah problem tentang ibadah haji. Nanti penyelesaiannya melalui diskusi kelompok. Nanti dibentuk diskusi kelompok, 4 kelompok di kelas ini. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan satu soal atau satu permasalahan yang dipecahkan secara bersama-sama dalam satu kelompok, yaitu diskusi kelompok. Kemudian kalian nanti maju per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Gitu ya, paham? Paham. Baik anak-anak, kalian tahu rukun Islam ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haji bila mampu. Oke, berarti rukun Islam yang kelima apa? Haji. Nah, ini tentang ibadah haji inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, adakah dari kalian semua, baik itu orang tuanya sendiri atau sahabatnya mungkin, tetangga atau sepupu, saudara jauh yang pernah haji? Ada? Atau umroh? Umroh sama, hampir sama dengan haji, beda waktu tok sama rukun-rukunnya. Ada? Pernah nggak sih mendengar cerita dari saudara-saudara kalian yang pernah haji? Apa gambaran atau cerita yang diceritakan, pengalaman apa yang dilalui atau dialami selama perjalanan ibadah haji? Panas, Makkah panas. Panas, ceritanya begitu ya? Iya, Makkah panas. Terus selain panas apa? Dataran tinggi, perbukitan, gurun pasir, gunung gitu. Terus selain itu apalagi yang didapat? Ramai. Terus orang asing. Emang orang asing apa? Orang yang kulitnya hitam gitu. Cerita-cerita seperti itu. Ya, terus apalagi? Pakai baju putih, pakai baju putih ihram itu ya, yang mengesankan itu. Terus panasnya di mana? Di padang
Arafah. Di padang Arafah itu gambaran padang mahsyar, bener. Kalau orang yang ibadah haji, gambaran di Arafah itu seperti cara bahasa gaulnya ya simulasi di padang mahsyar lah, panas. Kemudian ya panas 50 derajat ada kalau di Makkah gitu ya. Oke, dari cerita tadi kita akan belajar dari audio dulu ya, audio visual, gambaran ibadah haji, kemudian pengertiannya bagaimana, terus syaratnya apa saja, kemudian rukun-rukun ibadah haji itu apa saja. Oke, silakan disimak anak-anak. Haji menurut bahasa Indonesia adalah menyengaja. Menurut syariat Islam, haji adalah sengaja mengunjungi Mekah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa'i, wukuf, dan amalan. Oke, dari kalian menyimak materi yang ada di video tadi, ada berapa poin yang bisa diserap materinya oleh kalian? 1, pengertian haji. Apa pengertian haji itu? Semata-mata. Oke, pengertian ibadah haji itu adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk beribadah semata-mata karena Allah. Itu ya yang dinamakan pengertian ibadah haji. Terus yang kedua adalah syarat haji. Walaupun pergi ibadah itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Karena ibadah haji ini ada syarat tertentu. 1 apa? Islam pasti, beragama Islam. Kalau orang kafir tidak haji atau tidak melaksanakan ibadah haji. Terus yang kedua, balik atau sudah dewasa. Orang yang sudah dibebani hukum, orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Itu syarat yang kedua ibadah haji. Kemudian syarat ibadah haji yang ketiga adalah berakal. Kok berakal, Bu? Lah kita lah berakal. Iya, orang yang stres itu dinamakan orang yang tidak berakal, ya tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji. Wong di luar akal sehat alias tidak berakal. Terus syarat yang keempat apa? Merdeka. Kira-kira nek zaman sekarang lek wong di penjara itu merdeka apa enggak? Tidak. Nah itu tidak diwajibkan untuk ibadah haji. Merdeka itu ya merdeka, bukan budak juga. Gitu ya. Yang syarat kelima adalah mampu. Mampu apa? Mampu secara fisiknya mampu. Terus mampu secara materi atau biayanya atau finansialnya. Wong gagah gede dhuwur bergas mampu fisiknya, tapi kalau nggak punya uang sampai tua pun tidak dibebani kewajiban untuk ibadah haji. Begitu juga sebaliknya, orang yang punya materi banyak, berkelimpahan harta, tapi tidak memiliki fisik yang kuat dalam arti bisa sampai ke tanah suci, jalan contohnya. Soalnya rangkaian ibadah haji itu ibadah yang menguras tenaga, menggunakan fisik yang ekstra, kudu kuat tenanan. Soalnya ada rukun-rukunnya yang berat dalam arti harus fisiknya kuat.
Nek fisiknya nggak kuat, misalkan lumpuh Bu, kemudian punya materi banyak, ya tidak berkewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Itulah 5 syarat menjalankan ibadah haji atau 5 syarat haji. Setelah pengertian, kemudian syarat, lalu hukumnya apa? Wajib. Wajib atau fardu ain. Fardu ain Bu? Iya, sama. Fardu ain itu sama dengan wajib. Berarti wajib hukumnya. Wajib hukumnya ada syarat juga bagi yang mampu istato'ah. Ada dalil hukumnya tertuang di Quran surat Ali Imran ayat berapa? 37. Coba Cahaya, Mbak Cahaya tolong dibacakan dalil tentang haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun. Imran ayat 97. Oke Mbak, tolong dibacakan artinya Mbak. Artinya Makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amalnya dia di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. oke, di situ ada kata-kata istato. Istato'a artinya apa? Berarti mampu. Nah, di sini yang dimaksudkan mampu itu adalah mampu secara fisik dan juga mampu secara materi. Gitu, ge? Oke, itu adalah syarat-syarat haji dan hukum haji. Yang bisa ditarik lagi dari materi pembelajaran tadi, yang keempat adalah rukun haji. Ada berapa rukun haji? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tertib. Masing-masing ada 6 rukun. Yuk kita kupas satu-satu ya. Yang pertama tadi, rukun haji adalah ihram. Ihram itu apa? Memakai pakaian berwarna putih untuk laki-laki tanpa berjahit helai kain. 2 helai. Yang satu diselendangkan atau dibalutkan seperti selendang, yang satu untuk pakai kayak sarung, dipakai seperti sarung. Nah, kenapa warna putih? Karena ihram adalah mau menuju ibadah haji, ditandai putih, suci, bebas dari dosa, kan gitu gambaran warna putihnya seperti itu. Terus berarti yang pertama yang dilakukan calon haji itu adalah memenuhi rukunnya. Yang pertama tadi adalah ihram, memakai baju putih. Ihram itu ditandai dengan niat beribadah haji. Bukan pakai ihram, ditandai pakai ihram, kemudian niat ibadah haji. Nah, ihram itu dimulai dari mikot atau batas tadi. Mikot makani, ada mikot zamani, gitu ya. Terus yang kedua, rukun yang kedua setelah ihram adalah wukuf di Arafah. Wukuf artinya apa? Berdiam diri. Wukuf, mandek, berdiam diri di padang Arafah. Itu tepatnya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah pada
siang hari, tanggal 9 Dzulhijjah siang hari. Oke, dari pembelajaran tentang ibadah haji tadi sudah kita pelajari tentang pengertian, hukum, syarat, dan rukunnya. Sekarang ada sebuah permasalahan. Begini permasalahannya. Suatu hari Ahmad lagi nonton berita tentang liputan kepulangan haji Indonesia. Nah, setelah dia menonton televisi itu, kebetulan ada tetangganya yang lagi haji. Haji kok berulang kali ya? Boleh nggak sih? Terus iku loh, orang tua kok haji terus, uangnya kok banyak banget ya? Akhirnya dia penasaran. Akhirnya berkunjung ke rumah tetangga tersebut, bertanya-tanya, ya pengalaman ibadah haji apa sih yang didapatkan ketika di tanah suci begitu. Nah, dari cerita tadi, kalian nanti saya minta untuk memecahkan sebuah problem atau masalah dengan cara diskusi kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada satu permasalahan, terus didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Gitu nggih? Oke, sekarang dipresentasikan per kelompok masing-masing. Yang pertama dari kelompok 1 Mbak Cahaya dan kawan-kawan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang ibadah haji. Bagaimana pendapatmu tentang melaksanakan ibadah haji berkali-kali dipandang dari segi hukum Islam maupun pemanfaatan biaya untuk kepentingan sosial? Jawabannya, dibolehkan dalam Islam, hukumnya sunnah bagi yang mampu, namun bisa jadi makruh jika mengabaikan kepentingan sosial yang mendesak dan menghilangkan kesempatan orang lain untuk berhaji. Dari pemanfaatan kewajiban sosial, contohnya biaya untuk satu kali haji bisa digunakan untuk membantu orang miskin, beasiswa pendidikan, berhaji masjid, atau membantu korban bencana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih kelompok 1, keren jawabannya. Ada yang mau menambahi? Jawabannya panjang sekali. Ada yang mau menanggapi? Setuju dengan jawaban kelompok 1? Setuju, memang keren. Oke, selanjutnya kelompok 2 maju untuk mempresentasikan jawaban dari permasalahannya. Silakan maju, Mbak. Oke. Silakan Mbak Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami tentang ibadah haji. Bagaimana hukumnya jika meninggalkan salah satu rukun haji? Jawabannya, jika kita meninggalkan salah satu rukun haji, hukumnya tidak sah, karena rukun haji itu bagian pokok yang wajib dilakukan dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Kembali ke tempat duduk. Aplaus untuk kelompok 2.
Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama pengertian haji, yang kedua syarat wajib haji, yang ketiga rukun haji, yang keempat ada hukum haji. Hukum haji ada 4 ya. Oke, materi saya cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas masih seputar ibadah haji, yaitu tentang wajib haji dan juga hikmah daripada ibadah. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Pesan-pesan dari Bu Guru masih sama, tetap semangat belajar, tetap disiplin waktu, patuh pada orang tua, dan menjalankan ibadah sholat jangan lupa ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan